This is Hanifa Fitria, a 19 years old. He comes from Central Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hanifa Fitria dengan NPM 251108059 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka dengan Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dengan adanya video ini saya ingin menyampaikan tentang sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa. Yuk simak videonya. Belajar tentang studi Islam, kalian udah pada tahu belum sih sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Sejarah perkembangan Islam adalah studi mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak abad ke-7 Masehi, mulai dari kelahiran Islam di Mekah di bawah Nabi Muhammad SAW hingga menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan berbagai aliran dan peradaban yang terus berkembang hingga saat ini. Periode ini mencakup penyebarakan ajaran Islam, pembentukan kekhalifahan, masa keemasan ilmu pengetahuan, hingga tantangan dan pembaruan di era modern. Di Indonesia, Islam masuk sekitar abad ke-13 Masehi dan berkembang menjadi agama besar di wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah. Secara umum, sejarah Islam dari masa ke masa mencakup fase awal penyebaran Islam, ekspansi politik dan wilayah, masa kejayaan intelektual dan budaya, serta era pertengahan dan modern yang melanjutkan mewariskan peradaban Islam di berbagai wilayah dunia. Yang selanjutnya ada periode perkembangan Islam. Sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa dapat dibagi ke dalam beberapa periode utama yang menandai fase-fase penting dalam perjalanan agama dan peradaban Islam. Yang pertama, ada periode klasik, dimulai pada tahun 650 hingga 1250 Masehi, yang ditandai dengan ekspansi besar dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi, fase disintegrasi, ditandai dengan kemunduran dan perpecahan. Yang ketiga, ada periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang, zaman kebangkitan. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik dalam sejarah Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-13 Masehi. Ditandai dengan dua fase utama, fase ekspansi dan integrasi. Pada tahun 650 Masehi hingga 1000 Masehi dimulai setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Islam menyebar luas ke seluruh jazirah Arab dan meluas ke berbagai wilayah seperti Afrika Utara dan Eropa di bawah dinasti Umayyah. Terdapat dua pendapat populer tentang awal dimulainya sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sejarah Islam dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jika berdasarkan pada dimulainya penghitungan tahun Hijriah, maka pilihan akan jatuh pada pendapat kedua, yaitu dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena pada tahun kalender Hijriah dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi sesuai dengan periodisasi Islam pada masa Nabi Muhammad
SAW terbagi menjadi dua, yaitu masa Makkah dan masa Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, ia bersama pengikutnya selalu mendapatkan tekanan dari kalangan Quraisy yang tidak setuju dengan ajaran yang disampaikannya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengirim sejumlah pengikutnya ke Abisinia yang beragama Kristen Koptik untuk mendapatkan suaka. Itulah fase Mekah yang membuat Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah atas dukungan keluarga. Setelah istrinya Sang Khadijah wafat, kepala sukunya juga wafat dan digantikan oleh orang yang tidak simpati kepadanya. Maka pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat persetujuan dengan sejumlah penduduk Yastrib yang terkemuka agar dapat diterima di kalangan mereka. Setelah itu, beliau hijrah ke Yastrib yang di kemudian hari berubah menjadi Madinah. Di Madinah, umat Islam dikelompokkan menjadi dua. Pertama disebut kelompok muhajirin, yaitu mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk melakukan migrasi dari Mekah ke Madinah. Dan yang kedua ada kaum Ansor, yaitu mereka yang merupakan penduduk asli Madinah yang menerima dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya ketika sampai di Madinah. Perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada saat itu merupakan sebuah langkah yang sangat revolusioner karena hijrah di masa itu tidak sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi merupakan bagian dari upaya perubahan pola pikir, perlakuan, dan tradisi, di mana dalam tradisi Arab pra-Islam, suku merupakan nilai suci dan meninggalkan kelompok yang masih memiliki hubungan darah dan bergabung dengan kelompok lain yang tidak memiliki hubungan darah adalah suatu hal yang belum pernah terdengar. Pada prinsipnya, hal itu dianggap penghinaan dan merupakan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Maka, dengan terbentuknya komunitas Ummah di Madinah menjadi masalah dalam pandangan kaum Quraisy di Mekah, karena dianggap merusak tatanan yang sudah baku. Apalagi komunitas ummah itu tidak terbentuk oleh hubungan darah sebagaimana komunitas yang ada pada umumnya, tetapi terbentuk oleh satu ideologi Islam. Maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membentuk komunitas ummah itu merupakan sebuah inovasi yang mengumumkan dalam masyarakat Arab di masa itu. Dalam komunitas ummah itu tidak seorang pun dipaksa untuk mengikuti Islam, akan tetapi semua dapat bersatu yang tidak saling menyerang dan bahkan berjanji untuk saling melindungi, sehingga kaum Quraisy di Mekah berusaha untuk memusnahkan komunitas ummah di Madinah itu. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Jika pada masa Nabi Muhammad SAW segala permasalahan tentang Islam selalu dikembalikan kepadanya dan segala perselisihan yang terjadi di antara umat Islam segera bisa diselesaikan, maka setelah beliau wafat, umat Islam mulai berselisih dalam beberapa hal yang tidak ada yang mampu menyelesaikannya. Perselisihan itu diawali dari masalah penentuan orang yang berhak menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau sudah berwasiat tentang penggantinya. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Syiah. Sementara itu, ada juga kelompok lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berwasiat tentang penggantinya. Sehingga kelompok ini melakukan pertemuan di Saqifah Bani Sa'dah untuk melakukan penentuan sosok pengganti Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Sani. Sesuai dengan kesepakatan, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Periode pemerintahannya sangat singkat, yaitu antara tahun 632 hingga 634 Masehi. Meskipun demikian, pemerintahannya berhasil memerangi kelompok pemberontak yang ingin keluar dari komunitas muslim dengan alasan enggan membayar zakat
atau Mani al-Zakat. Kelompok pembelot ini dianggap bahwa perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad SAW telah selesai semenjak beliau wafat. Pada masa Abu Bakar ini juga pemerintahan Islam berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang sebelumnya berserakan dalam berbagai tulisan untuk kemudian disimpan di rumah Hafsah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar terpilih menjadi penerusnya. Pemerintahannya antara tahun 634 hingga 644 Masehi. Ia dijuluki sebagai Amir al-Mu'minin. Penyebaran Islam meluas ke luar Jazirah Arabia. Bahkan dua kerajaan besar yaitu Persia dan Romawi telah takluk di bawah kekuasaannya. Pada usia 63, Umar bin Al-Khattab wafat setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang berasal dari Persia di tahun 644 Masehi. Pengganti Umar bin Al-Khattab adalah Utsman bin Affan yang memerintah antara tahun 644 hingga 656 Masehi. Pada masanya, perluasan wilayah juga terus dilakukan termasuk Turki, Kiprus, Afrika Utara, Asia Tengah, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini telah berhasil disusun Al-Quran dalam satu mushaf yang mengedepankan dialek Quraisy. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat bersatu, tidak berselisih dan membaca Al-Quran itu. Akan tetapi, pada masa ini di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan terkait dengan masalah kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam hal pembagian kekuasaan yang dianggap tidak merata. Utsman bin Affan pun terbunuh di tangan pemberontak ketika ia sedang membaca Al-Quran. Pengganti Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Ia memerintah antara tahun 656 hingga 661 Masehi. Perpecahan di kalangan umat Islam semakin tajam dengan terbaginya umat Islam menjadi dua kubu, pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi peperangan antara dua kubu tersebut. Peperangan antara keduanya akhirnya diselesaikan melalui upaya perdamaian yang dikenal dengan istilah arbiter tahkim. Metode perdamaian dengan cara tahkim ini mengecewakan beberapa pendukung Ali, sehingga mereka menyatakan keluar dari barisan Ali dan berbalik menyerang Ali bin Abi Thalib serta pendukungnya yang menyetujui proses tahkim. Kelompok ini bahkan mengklaim Ali bin Abi Thalib beserta pendukungnya sebagai kafir. Kelompok ini pun pada akhirnya dikenal dengan sebutan Khawarij. Islam di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Setelah pada masa Al-Khulafaur Rasyidin selesai, pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Umayyah dengan khalifah pertamanya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjadikan pusat pemerintahannya di Damaskus, Syria, tempat ia menjabat sebagai gubernur di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dinasti ini mencapai titik kejayaan di masa
sekitar 1250 hingga 1800 Masehi adalah kemunduran peradaban Islam setelah masa keemasan yang terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar yang terdiri dari Kesultanan Utsmaniyah, Mughal, dan Safawi. Fase kemunduran ditandai dengan perpecahan dan disintegrasi politik, sementara fase 3 kerajaan besar mencakup periode kemajuan. Di bidang seni dan arsitektur, diikuti dengan kemunduran militer dan politik akibat konflik dengan Eropa dan internal. A. Fase kemunduran. Pada fase kemunduran, berbagai krisis yang sangat kompleks menerpa dunia Islam. Krisis dimulai ketika kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islam diserbu tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Invasi kota Baghdad dilakukan secara brutal hingga membantai penduduk, sebagaimana dinukil Syekh Mahmud Nasir Ibnu Khaldun mencatat, dalam pembantaian yang berlangsung selama 6 minggu itu mencapai 1.600 jiwa binasa dari kurang lebih 2.000 jiwa penduduk Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad tidak hanya mengakhiri dinasti Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal kemunduran peradaban Islam. Selain itu, pada fase kemunduran, desentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam meningkat. Dijelaskan dalam buku Sejarah Peradaban Islam terlengkap karya Rizem Aizid, perbedaan Sunni dan Syiah, juga Arab dan Persia semakin jelas. Dunia Islam pada fase tersebut terbagi menjadi dua, yakni Arab yang terdiri atas Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, serta Palestina yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Beberapa faktor kemunduran peradaban Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang ketiga, para penguasa lemah dalam kepemimpinannya. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, dekadensi moral yang tidak terkendali. Yang keenam, apatis dan stagnasi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta yang terakhir, konflik antara Islam dan Kristen. B. Fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Fase 3 kerajaan besar dibagi kembali menjadi zaman kemajuan dan zaman kemunduran. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safavi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Pada zaman kemajuan, ketika kerajaan tersebut memiliki gaya literatur dan arsitektur masing-masing, masjid-masjid yang didirikan pada zaman tersebut masih bisa dilihat di Istanbul, Tibris, Isfahan, serta kota-kota lain di Iran dan Delhi. Adapun zaman kemunduran ditandai oleh terpukulnya kerajaan Utsmani di Eropa. Kerajaan Safawi pun dihancurkan oleh serangan-serangan suku bangsa Afghan, sedangkan daerah kekuasaan kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Pada zaman tersebut, kekuatan militer dan politik umat Islam menurun. Peradaban Islam pun kembali mengalami kondisi kemunduran drastis. Akhirnya, pada 1798, Napoleon berhasil menduduki Mesir yang menjadi salah satu pusat Islam terpenting. Dan yang terakhir ada periode modern. Setelah periode pertengahan, yang mana peradaban Islam mengalami kemunduran, muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang, di mana umat Islam menjadi sadar akan peradaban Barat yang lebih maju dan tinggi. Periode modern ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada masa awal abad ke-19 hingga 1960, di mana muncul kesadaran pembaharuan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, budaya. Selain itu, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1960 juga menjadi salah satu titik yang menggugah umat Islam pada periode modern. Mulai berkembang pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis guna pembaharuan Islam di masa kontemporer. Dan hai, saya Hanifah Fitri
ilmiah dari program studi bimbingan dan konseling, and see you di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.